Oke, selamat pagi Mami and Daddy, selamat pagi teman-teman dari Stella Maris BSD. Nah, kita akan memulai mini talk show yaitu All I Want for Christmas is a Family. Nah, untuk tema kecilnya tips memilih pet yang cocok untuk keluargamu atau untuk pemula mungkin ya dok ya, lebih tepatnya ya dok ya. Nah kalau kemarin kita pernah podcast nih di studio bareng dokter hewan, dokter Putri ya kan. Nah di event kali ini ada yang beda nih, kita langsung di BSD, Stella Maris BSD. Nah dok, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Mas Kevin gimana? Puji Tuhan sehat juga. Nah terima kasih untuk Dokter Putri yang telah mensupport ya acara Pet Charity pada hari ini. Nah kita akan membahas tentang tips memilih pet yang cocok untuk keluarga nih dok nih. Nah dok, mungkin tak kenal maka tak sayang nih, sebelum kita ngobrol jauh mungkin boleh perkenalan dulu dong dok, dari Dokter Putri ini nama lengkapnya siapa, terus prakteknya di mana sih gitu. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Dokter Hewan Putri Aisyah Hanifah. Saya berpraktek di Tera Pet Care. Lokasinya di Gading Serpong, persis di depan sekolah Stella Maris. Oh, persis Stella Maris Gading Serpong ya dok ya? Ya, yang Gading Serpong. Nah dok, mungkin kalau mami papi di sini mau tahu mungkin prakteknya setiap hari apa sih gitu? Oke, jadi prakteknya itu buka setiap hari kecuali hari Kamis. Hari Kamis tutup dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Nah dok, kalau boleh tahu nih dok, kenapa sih memilih profesi jadi dokter hewan gitu? Oke, jadi pada zaman saya itu masih banyak yang tabu gitu ya, kenapa jadi dokter hewan kayak gitu. Nah tapi kalau saya lihat sih sekarang peminat dokter hewan tuh udah banyak. Nah dokter hewan sendiri itu memiliki prospek kerja yang luas dan sangat bermanfaat di masyarakat. Contoh bukan cuma untuk praktek di klinik swasta aja, tapi dokter hewan itu juga bisa bekerja di seperti pemerintahan, memegang peranan kayak Kementerian Kelautan kayak gitu. Terus kita juga melakukan pengawasan terhadap pangan asal ternak seperti itu. Ya selain dari sisi prospek kerjanya yang luas gitu ya, ya kalau saya pribadi sih memang suka dengan hewan, terutama hewan kecil. Makanya waktu tamat kuliah itu awalnya langsung berpraktek di kerja dulu di praktek. Waktu itu sempat magang di Jogja, terus langsung buka praktek mandiri di Jakarta. Waktu itu di cabang pertama di Jakarta Barat. Oke, seru juga ya dok ya, jadi profesi jadi dokter hewan ya? Iya, seru, pasiennya nggak monoton, banyak. Banyak ya, oke. Nah dok, terus nih kasus apa sih yang sering ditanganin di dokter hewan ini? Karena kan pastinya kan penyakitnya kan selalu sama gitu ya kan ya? Apa aja sih dok? Oke, jadi yang sering saya tangani karena sekarang saya sedang mendalami bidang surgery, bidang operasi. Jadi kalau saya sendiri lebih menangani seperti operasi mata, contoh misalnya karena infeksi bakteri chlamydia, jadi matanya itu sampai udah keluar kayak gitu, jadi memang harus diangkat kayak gitu. Terus juga operasi steril, biometra, penumpukan nanah pada rahim. Nah itu mesti diangkat tuh organ rahim dan ovariumnya gitu. Tapi kalau pasien kasus sendiri yang sering datang ke klinik itu sebenarnya beragam, mulai dari yang ringan sampai yang berat, sampai istilahnya tuh infausta ya, sudah tidak bisa disembuhkan gitu, terutama pada penyakit-penyakit yang virus. Nah seperti itu sebenarnya beragam sih, banyak sih Mas Kevin kalau kita mau ngomong penyakit yang sering ditangani ya seperti itu. Nah mungkin kita bahasnya
lebih dari yang kecil dulu, mungkin penyakit-penyakit yang kecil-kecil yang sering ke dokter hewan itu apa aja sih, dan mungkin sebenarnya bisa ditangani dari rumah dulu mungkin. Oke. Jadi yang sering sekali datang keluhan owner itu keluhannya kayak, kenapa sih bulu hewan saya itu, pet saya itu sering rontok gitu. Nah itu kayaknya sudah saya kasih olive oil, udah saya kasih ini di rumah segala macam, kok masih rontok. Nah kayak gitu. Nah perlu pet owner ketahui semua bahwa penyakit kulit dan bulu itu banyak penyebabnya, bukan hanya karena parasit seperti kutu, jamur segala macam, tapi bisa juga dari dalam seperti gangguan hormonal, seperti dia tadi juga kita ketemu beberapa pet owner di depan gitu, ada yang pelihara hewan tapi dia tidak berniat untuk dikembangbiakkan, tapi juga tidak mau dikawinkan gitu hewannya. Nah saran saya kondisi seperti itu lebih baik disteril. Kenapa? Karena dia akan memicu stres, ada istilahnya stres birahi pada hewan. Jadi dia pengen kawin tapi tidak boleh juga dikawinkan. Jadi tidak tersalurkan naluri alamiahnya seperti itu. Nah dia mengeluhkan kayaknya anjingnya makannya oke, segala macam, tapi kok bulunya rontok terus gitu. Dia sudah grooming sesuai saran dokter hewan 2 kali sebulan segala macam, tapi kok masih rontok. Pas dicek kutunya nggak ada, jamurnya nggak ada. Ketika kita melakukan anamnesa lebih dalam, oh ternyata mungkin bisa jadi ada faktor stres tersebut seperti itu. Karena steril itu sendiri juga kita kan masih banyak kayak kasihan ya, mau steril hewan gitu kan, normalnya dia kan kawin ya dok kayak gitu kan. Nah jadi hewan itu berbeda dengan manusia. Kalau hewan itu dia dikontrol oleh hormon, sedangkan kalau kita kan manusia itu kan kita berakal ya, kayak kita kalau punya anak ya kita harus begini kayak gitu, kita bisa berpikir. Sedangkan kalau hewan itu ya dia kawin karena untuk lepas stres birahinya, kemudian dia hamil, terus dia melahirkan. Ada yang sayang sama anaknya, ada yang enggak kayak gitu. Makanya sering sekali kita ngelihat kok hewan tuh kayak kucing masih kiten-kiten kok udah terlantar gitu. Ya emaknya habis lahiran udah selesai kayak gitu. Jadi kalau ditanya yang kecil-kecil kasusnya, ya paling sering itu datangnya kasus kulit, jadi kesehatan kulit dan bulu kayak gitu. Tapi ya setiap dokter pasti harus melakukan observasi dan pertanyaan lebih detail. Oh ternyata kelihatannya simpel nih kasus kulit kayak gitu, ternyata pas di anamnesa lebih jauh, oh ada faktor-faktor penyakit dari dalamnya. Nah dok, ini kita langsung masuk ke pembahasannya nih dok. Nah mungkin kan banyak nih dari teman-teman di sini, dari Mami and Daddy kan mulai tertarik nih untuk memelihara hewan peliharaan, mungkin seperti kucing, anjing, begitu kan. Nah untuk pertama kali yang dilakukan nih dok untuk mengadopsi anjing dan kucing nih, perlu apa aja sih gitu? Hal-hal apa aja sih yang perlu dilakukan gitu? Jadi sebenarnya kebutuhan hewan itu juga kurang lebih mirip ya sama manusia, ada primer, sekunder, tersier kayak gitu. Nah yang primer yang diperhatikan itu ada 5 lagi tuh. Dia bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, bebas dari mengekspresikan tingkah laku, bebas dari rasa tidak nyaman kayak seperti itu. Nah hal-hal seperti itu dulu yang harus dipenuhi sama owner. Jadi dia harus bebas dari rasa lapar. Jadi kita komit di awal bahwa kita mampu memberi makan dan minum yang konsisten, yang komit gitu dengan anabul kita seperti itu. Nah jadi kemudian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, tentu kan kita juga harus punya keuangan yang stabil ya sebagai pet owner kayak gitu. Karena banyak sekali banyak gitu ya datang ke klinik itu, mereka berobat tapi tidak mau pemeriksaan lanjutan, yang mana kondisinya
kita harus mengetahui ini pemeriksaan lanjutan seperti cek darah, cek kimia darah, dan itu kan membutuhkan biaya seperti itu. Nah, ya udah deh dok, diobatin yang seadanya aja dulu kayak gitu, yang seadanya. Terus akhirnya dokternya ya mau nggak mau diberikan antibiotik seperti itu kan. Sedangkan antibiotik itu yang perlu kita ketahui, antibiotik itu dia bukan membunuh bakteri, tapi dia memperlambat pertumbuhan bakteri. Jadi kalau contoh seperti penyakit piometra gitu ya, penumpukan nanah di dalam rahim gitu kan, tentu sudah ada bakteri di dalam itu kan. Nah, kemudian dikasih antibiotik, ya udah kayaknya kondisinya 3-4 hari dia mau makan seperti itu. Nah, setelah habis antibiotiknya, bakterinya itu akan bermutasi lebih ganas lagi kayak gitu. Nah, itu akibat ya tidak mau di pemeriksaan lanjutan, tidak tercukupi dana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kesiapan mental owner, kesiapan keuangan, tempat yang layak seperti itu. Tempat yang layak sih sebenarnya pet itu nggak harus yang mewah atau gimana sih sebenarnya, tapi bisa dipastikan tempatnya itu tidak lembab, kering, terus hewan juga mendapat asupan sinar matahari atau vitamin D setiap hari seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tempat untuk pelihara hewan peliharaan nih dok. Nah, gimana kalau rumahnya yang tersedia itu nggak ada halamannya misal, atau mungkin aku mau adopsi deh tapi aku di apartemen misal kayak gitu. Nah, itu gimana dok? Nah, apartemen sendiri kan sekarang udah banyak yang pet friendly ya, setahu saya kayak gitu. Kalau memang ingin berkomitmen terhadap memelihara hewan kesayangan, ya memilih apartemen yang pet friendly. Pet friendly itu bukan dalam artian kita sesama tetangga aja kita bisa saling maklum, tapi kayak ada garden ya kan untuk tempat dia main seperti itu, untuk tempat dia mungkin kayak buang pupnya dan segala macam. Pun saya sudah terlanjur tinggal di apartemen yang tidak pet friendly, tapi saya tetap ingin mengadopsi seperti itu. Ya kita tetap bawa turun hewan kita untuk kena matahari kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari jendela kamar kita kan tidak terhalangi oleh tower lain misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa kok kayak cukup membuka jendela. Nah, itu kan bisa masuk sinar matahari seperti itu. Perawatan hewan peliharaan itu sebenarnya tidak sulit gitu. Yang penting kayak kita tuh melakukan pencegahan dengan baik, seperti meminimalisir penyakit kulit dan bulu, ya jangan dikasih ke tempat yang lembab seperti itu. Terus kena sinar matahari, dia udah kondisinya sudah tua nih, gimana ya merawatnya, kayak kita berikan asupan vitamin D kayak gitu untuk menghindari penyakit-penyakit berat yang akan datang lah seperti itu. Oke. Nah, dok, mungkin ada tips lain nggak sih untuk keluarga dengan anak kecil nih yang mau mengadopsi hewan peliharaan? Mungkin, anak aku suka sih sama hewan tapi gampang bosen, misal kayak gitu. Nah, itu gimana dok? Ya, memang kita tuh menuruti kemauan anak itu kadang kita berpikir yang penting anak kita seneng kayak gitu ya. Padahal mungkin bukan itu sebenarnya yang dia butuhkan, tapi dia inginkan. Nah, itu kan harus menjadi dua hal yang kita pisahkan kayak gitu. Jangan sampai karena kita nafsu semata jadi merugikan pet itu gitu. Di kemudian hari jadi tidak terawat seperti itu. Kalau memilih pet yang cocok dengan kita punya anak kecil ya, kalau saya selalu menyarankan sama owner, ketahui dulu alergi anaknya. Contoh misalnya anaknya itu alergi bulu kayak gitu, ya hindari pemeliharaan anjing dan kucing. Mungkin kita bisa lebih eksplor kayak pelihara ikan atau turtle, kura-kura kayak gitu kan. Itu kan juga lucu juga ya, seperti kayak gitu. Kurang-kurangi lah yang bulu, atau ada yang anaknya itu masih baby. Nah, jadi saya selalu menyarankan sama pet owner, jangan memelihara hewan dengan size yang lebih besar daripada anaknya. Karena itu berbahaya ya jatuhnya kayak gitu. Tetap hewan itu dia
dia punya naluri gitu ketika lapar, bukan berarti untuk menakut-nakuti ya, tapi kalau dia misalnya tidak supply nutrisinya dengan baik, tentu dia kan ada insting untuk mencari makan gitu. Dia merasa atau dia merasa terancam, dia tetap ada insting kayak misalkan anak kecil tuh kayak suka mukul kayak gitu kan. Kalau kayak temperamen doginya mungkin tidak baik segala macam, dia bisa menyerang balik kayak gitu. Nah jadi ada juga banyak kasus di luar negeri kalau kayak anjing dengan size yang besar itu malah mencelakai anaknya kayak gitu ya, itu Kak. Nah itu juga sebenarnya kita benar-benar harus mendidik dogi kita sebelum kita punya anak gitu kan. Kalau memang kondisinya kita punya dogi duluan kayak gitu. Nah tapi kalau kita sudah punya anak duluan, terus kita mau pelihara, nah kita cari tahu dulu nih kebutuhan anak kita ini benar dia butuh nggak sih sama pet ini. Terus kalau saya mau kucing, dia ada alergi bulu nggak ya, kayak gitu. Terus nanti tempat petnya itu di mana? Apakah seranjangkah dengan anak saya? Nah hal seperti itu tuh pasti dipersiapkan. Nah dok, memelihara hewan itu kan bukan soal kesenangan doang kan, tapi kan butuh tanggung jawab. Nah dok, kira-kira kebutuhan dasar apa aja sih yang harus disiapkan nih waktu memelihara hewan peliharaan? Ya seperti yang tadi Mas Kevin. Jadi kebutuhan dasarnya itu pakannya, minumnya pasti, pakannya, minumnya, terus kandangnya, terus kayak tempat pupnya. Jadi kalau kucing itu dia hewan yang, kita ambil contoh kucing ya, kucing itu dia hewan yang sangat pembersih gitu. Jadi kalau misalnya dia pup, dia bakal selalu langsung kubur tuh kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak kita lupa tuh mengganti pasirnya, kadang kucing itu suka nggak mau ke situ karena itu jorok kayak gitu. Akhirnya apa? Dia menahan pipisnya. Kalau dia nahan pipisnya, nanti jadi cistitis atau peradangan pada kandung kemih kayak gitu. Padahal kayak semuanya oke kayak gitu, tapi kita tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatannya simple kayak gitu, tapi hal itu bisa berdampak pada penyakit yang serius seperti itu. Terus kebutuhan dasarnya itu ya finansial dari ownernya sih, karena bakal memelihara hewan itu bukan cuma pakannya, ininya segala macam, tapi ada yang namanya vaksin. Vaksin itu harus dilakukan bulanan, kemudian diulang tahunan. Kemudian pemberian obat cacing bulanan, ya per 3 bulan, per 6 bulan seperti itu. Jadi maintenance-nya itu ada. Banyak ya? Nah dok, untuk ngomong vaksin nih dok, itu kan diulang nih. Sampai tahun keberapa sih stop gitu, atau sampai seumur hidup gitu? Jadi sebenarnya belum ada ketetapan angka usia di Indonesia itu sampai kapan seperti itu. Cuma kalau saya menyarankan per tahun tetap dilakukan pengulangan. Jadi kalau hewan di bawah usia 1 tahun, tentu dia imunitasnya belum terbentuk sempurna. Jadi kayak kita masih rutin segala macam. Tapi ketika dia sudah tua pun, organ-organ dalam tubuhnya itu kan sudah mulai berkurang fungsinya kayak gitu. Fungsi kayak kelenjar pertahanan tubuhnya sudah mulai melemah segala macam. Nah tetap dibantu dengan pemberian vaksin, pemberian vitamin. Kalau saya menyarankan untuk pet owner selama masih hidup ya tetap aja divaksin. Nah dok, mungkin berapa lama sih waktu yang harus diluangkan untuk hewan peliharaan nih per harinya nih? Biasanya kan misal kayak, aku pengen pelihara anjing deh, tapi sering aku tinggal gitu. Nah mungkin waktu yang perlu disiapkan per hari itu berapa jam sih atau berapa menit sih gitu, biar nggak stres gitu. Jadi kalau anjing itu dia sangat love language-nya itu physical touch banget sama ownernya kayak gitu. Nah jadi kalau ditanya waktunya itu tidak ada yang pasti harus berapa durasinya, berapa jam seperti itu, nggak ada Mas Kevin. Cuma disempatkan, kalau saya selalu menyarankan tuh pagi
untuk dia keluar kena matahari dulu ya, terus bermain mungkin lempar tangkap sebentar segala macam, kemudian bisa ditinggal. Mau ditinggal seharian juga nggak apa-apa sebenarnya, yang penting pakannya itu ada kan sekarang udah mulai tuh pakan yang otomatis ya? Ya, yang otomatis. Soalnya kalau ditaruh blok banyak kayak gitu kan nanti takut kontaminan. Yes. Kalau bisa ya, kalau anjing kan dia langsung hap habis kayak gitu kan. Nah itu makanya pentingnya yang di dasar itu, apalagi kalau anjing itu menurut saya lebih mudah diajarin ya daripada kucing gitu kan. Kucing kan dia lebih bosi ya kayak gitu. Kalau anjing itu dia sebenarnya lebih mudah kita ajarin gitu. Jadi diajarin kayak kamu nanti ambil makannya sebelah sini kayak gitu. Ambil makannya sebelah sini, ambil minumnya sini. Kalau kamu salah ya nanti kayak kasih, kalau benar kita kasih reward kayak gitu kan, lama-lama dia memperhatikan apa namanya, lingkungannya, kebiasaan ownernya kayak gitu. Makanya saya sering saya percaya bahwa hewan peliharaan yang nurut, yang manut itu pasti ownernya sering memperhatikan dia. Terus pet yang kayak overprotective sama ownernya, karena ownernya juga begitu seperti sama dia kayak gitu. Tapi kalau yang ini memang tidak semua, mungkin besok dengan Dokter Ajanti animal communicator mungkin lebih paham gitu kan. Tapi sering sekali didapati kayak kucing dan anjing yang cuek, bodo amat, pipis sembarangan segala macam, ya itu juga akibat dari ownernya juga tidak memperdulikan seperti itu. Kayak tadi litter boxnya udah penuh, udah bau, nggak diganti, ya udah dia cuek, ya udah dia pipis sembarangan kayak gitu. Dia juga nggak disteril, ya udah dia spraying sembarangan gitu. Jadi kita bisa bentuk sih sebenarnya pet kita itu maunya jadi yang baik budi atau yang jadi durhaka, itu kita bisa atur sebenarnya. Betul. Nah, Dok, ini kan kita mumpung juga ada pet charity nih, Dok, ya di sini. Nah, gimana sih, Dok, cara memastikan hewan peliharaan yang kita pilih ini sehat gitu? Ya. Nah, jadi dalam mengadopsi hewan mungkin tidak semua tempat kita mengadopsi itu sudah vaksin hewannya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kita tes, gak ada suara ya? Tes. Mau dilanjut aja? Bentar. Oke, tes. Oke. Jadi tidak semua tempat kita adopsi hewan itu kan sudah memvaksin hewannya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kita bisa melihat lagi. Kita bisa melihat lagi yang pertama dari bulunya, apakah bulunya itu mengkilap atau dia kayak jarang-jarang gitu. Ada beberapa yang spot-spot tertentu bulunya berdiri, artinya dia sedang menahan sakit dari dalam. Kemudian kita raba kayak dari pantat ke kepalanya, kita kuakkan aja. Ini jangan kita rabanya seperti ini kan, dari kepala ke pantat. Ini kucingnya bagus gini kebiasaannya gimana, tapi kita rabanya dari pantat ke kepala untuk melihat ada kutu nggak. Ya ada kutu nggak kayak gitu. Terus kayak kita sisir pakai tangan, bulunya rontok atau tidak, seperti itu. Kemudian mata itu sangat terlihat hewan itu sehat atau tidak. Contoh belekan atau enggak, terus matanya itu kering atau tidak. Tapi kan saya nggak sulit ya membedakan mata kering, mata berair dong kayak gitu. Ada lagi cara yang simpelnya, kita lihat dari mukosa hidungnya. Kalau misalnya kita tekan itu sebentar, terus darahnya itu kan langsung pink lagi, nah itu bagus. Tapi kalau misalnya kita tekan terus kita balikin lama gitu, merah jambunya, ada kemungkinan hewan ini mengalami dehidrasi. Terus kayak kita angkat sedikit bibirnya untuk lihat gusinya pink atau dia warnanya putih ya. Kalau pink berarti dia bagus, kalau putih dia dehidrasi. Makanya saya kalau misalnya mau vaksin itu saya tanyakan dulu, Bu, ini habis adopsi nggak, kayak gitu.
Iya dok, habis adopsi, oke ditunggu 2 minggu dulu ya, kayak gitu, baru kita boleh vaksin. Jangan habis adopsi itu kita langsung vaksin, karena kan kita sebagai owner sebenarnya peduli. Ini nih kucing saya ini belum vaksin, saya harus segera vaksin kayak gitu. Tapi kita harus tahu dulu kenapa dikasih jeda 2 minggu itu karena ada pembentukan antibodi itu selama 2 minggu. Nah, bisa pembentukan bakteri, virus itu juga kurang lebih 2 minggu lah, seperti itu. Jangan sampai kita habis adopsi kita langsung vaksin, kemudian hewannya mati. Sebenarnya matinya bukan karena vaksin, itu yang membuat owner itu banyak trauma. Oh saya nggak mau vaksin lagi, habis vaksin malah mati kayak gitu. Padahal sebenarnya di dalam tubuhnya dia sudah sakit nih, gitu. Jadi kita tunggu dulu waktu 2 minggunya. Kalau dalam 2 minggu dia menunjukkan kondisi nggak baik, pupnya cair, kok kayaknya lemes segala macam, kan kita bisa bertanya kembali ke yang penjual. Ini belum ada 2 minggu, kondisinya kok kayak gini nih, kayak gitu. Nah seperti itu yang perlu diperhatikan, hal-hal simpel yang harus diperhatikan. Dan saran saya untuk pet owner itu minimal harus punya termometer sih Mas Kevin. Termometer ya. Kalau udah di atas 39 itu hewannya sakit. Saran saya nggak usah pilih yang, bukan nggak usah pilih ya, tapi ya kita harus terbuka lah sesama yang mengadopsi dan yang memberi hewan itu, gitu. Harus terbuka gitu, ya. Nah dok, mungkin kan banyak orang yang ingin adopsi nih daripada membeli. Apa sih keuntungannya kalau kita tuh adopsi gitu? Ya pertama kita tidak keluar biaya untuk membeli ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya banyak sekali menemukan yang mengadopsi gitu, hibah ya secara gratis. Biasanya ownernya itu misalnya saya yang menghibah nih Mas Kevin yang mau ngadopsi kayak gitu, saya lebih tahu, saya lebih menjaga. Kenapa? Karena saya tidak mencari keuntungan. Gitu, kasarnya seperti itu ya, saya tidak mencari keuntungan. Jadi kalau kamu mau bantu meringankan saya dalam memelihara ini kucing, saya punya 20, kalau mau ambil satu ya udah nggak apa-apa deh, nggak usah bayar kayak gitu, karena saya memang tidak mencari keuntungan seperti itu. Jadi kita lebih bisa jaga kontak dan segala macam itu. Terus kedua, terus yang ketiga, mengadopsi itu kita bisa tanyakan sama si ownernya sebelumnya, kayak riwayat sakit dia tuh seperti apa sebelumnya, terus turunannya itu seperti apa. Hati-hati sama yang inbreeding itu artinya kawin dengan sedarah ya, yang dekat ya, biasa mengakibatkan walaupun tidak banyak, tapi ada beberapa kondisi cacat genetik gitu. Cacat genetiknya tidak di luar, tidak kelihatan mungkin kayak gitu, tapi di dalam juga bisa seperti itu, kayak alergi obat-obatan, alergi anestesi segala macam. Nah itu memang nggak bisa didetek secara awal gitu. Jadi tentu kan akan mengakibatkan kita sebagai pet owner membutuhkan biaya lebih dalam pemeriksaan lebih seperti itu. Nah dok, ini kan ngomong-ngomong adopsi nih dok. Nah pentingnya peranan vaksin, vitamin, sama steril itu apa aja sih dok? Nah mungkin kita bahas dari vaksin dulu nih. Iya, jadi vaksin, vitamin, sama steril itu memiliki peranan yang sangat penting ya untuk kehidupan, kelangsungan hidup si pet itu. Yang pertama vaksin itu meminimalisir resiko apabila hewan kita itu terpapar virus, meminimalisir resiko timbul gejala berat. Contoh seperti kita sudah divaksin COVID kan. Bukan berarti kita tidak bisa terkena COVID lagi gitu. Kita bisa terkena, tapi karena ada sel memori di dalam tubuh kita itu udah ingat, oh ini nih yang waktu itu aku pernah lawan nih, jadi aku bisa kayak gitu. Jadi lebih bisa meminimalisir resiko kematian gitu. Menjaga kestabilan kesehatan imunitas hewan juga gitu. Kemudian kalau dari segi vitamin juga saran saya harus dikonsultasikan ke dokter hewan, karena ada beberapa vitamin yang sebenarnya
tidak boleh dikonsumsi terus-menerus. Karena itu akan berdampak pada kesehatan hati dan ginjal. Jadi vitamin itu penting, tapi kita harus tahu dulu hewan saya butuh vitamin apa, kayak gitu. Butuh vitamin bulu dok, soalnya bulunya rontok, kita cek dulu bulunya rontok kenapa, kayak gitu. Jangan-jangan bulunya rontok karena stres kawin tadi, kayak gitu. Nah kalau memang sudah steril, apakah kondisi bulunya membaik, kayak gitu. Jadi dengan mengkonsultasikan ke dokter hewan juga sebenarnya meminimalisir budget kita sebenarnya Mas David. Karena kita kayak menduga-duga kan, kayak dia butuh vitamin ini, dia butuh ada juga kasus nih pet owner dia suka mix makanan. Dia merasa berat biaya pemeliharaan hewan tuh karena dia suka mix makanan. Padahal karena agar tidak membeli pakan yang lebih mahal seperti itu. Padahal di pakan yang mahal itu kita cukup pemberian itu kurang lebih 100 gram, tapi itu untuk 3 kali, jadi dibagi 3. Jadi dia makannya sedikit itu nutrisinya udah tercukupi. Nah kalau dihitung-hitung justru lebih murah membeli pakan yang sekali mahal ini dibanding dengan mix sampai 3 makanan seperti itu. Nah jadi memang penting sekali untuk mengkonsultasikan pada ahlinya untuk dalam pemeliharaan pet ini seperti itu. Terus yang ketiga steril. Steril itu mencegah peningkatan populasi. Tentu kalau ada peningkatan populasi itu ada resiko zoonosis. Zoonosis itu penularan penyakit dari hewan ke manusia, manusia ke hewan. Contoh, saya punya sepasang jantan betina, kemudian dia melahirkan 4 anak, berarti kita sudah punya 6. Dari 6 itu melahirkan lagi 4 gitu, berarti saya sudah punya 10 kayak gitu. Satunya kena jamur, yang lain potensi kena jamur. Ya, yang satunya mungkin sistem imunnya bagus sehingga kita bisa segera sembuh nih, tapi yang lainnya itu lama sembuhnya dan kita ngobatin terus tanpa kita sadari kebersihan kita, akhirnya kita terpapar jamur juga. Kayak gitu. Andaikan tadi kita cuma punya 1 atau 2, tentu kita kan akan lebih lebih memperhatikan, lebih tahu waktu kita juga tidak terbagi untuk banyak hewan itu seperti itu. Jadi memiliki hewan tuh 1 atau 2 sampai 3 di rumah udah cukup lah. Cukup ya. Dari segi perhatian juga tidak terbagi-bagi, keuangan kita juga tidak terlalu effort banyak kan seperti itu. Kalau steril selain peranan menghindari penyakit zoonosis, ya tentu menghindari stres. Kalau stres hewannya seperti spraying, pengen kawin segala macam. Karena kalau kita pengen pelihara hewan untuk kesehatan mental, lihat petnya stres, nanti kita jadi nggak sehat mentalnya. Kan? Jadi ya kita harus terus juga steril itu sekarang udah banyak yang murah. Ya steril itu udah banyak yang murah karena segi ini kan operasi minor, tujuannya untuk pencegahan seperti itu. Pencegahan penyakit-penyakit berat di organ reproduksi gitu kan. Nah nanti kalau misalnya amit-amit sudah dia jadi kena susah pipis gara-gara nggak steril, kena piometra, penumpukan nanah pada rahim, terus dia kena ruptur uteri. Ruptur uteri itu pecahnya rahim akibat dia melahirkan terlalu sering. Nah itu tuh biayanya sudah tinggi sekali, sudah mahal. Biaya tinggi dengan tingkat kesembuhan yang lebih minim gitu. Jadi lebih baik ya udah steril aja lah. Steril aja ya. Nah dok, ini kita akan membuka sesi Q&A nih bagi Mami and Daddy atau teman-teman dari Stella Maris BSD yang mau bertanya nih ya kan. Nah dok, mungkin boleh diinfokan juga nih dok buat teman-teman yang menanyakan nantinya akan ada free voucher apa nih. Jadi untuk partisipan yang sudah hadir di sini, saya kasih 10 voucher gratis vaksin rabies. 5 untuk yang bertanya dan 5 lagi untuk yang menjawab pertanyaan. Waduh, 5 yang bertanya, 5 yang mau menjawab ya dok ya. Nanti ada juga pertanyaan dari saya. Nah kira-kira
Buat teman-teman, Mami and Daddy mungkin ada yang mau ditanyakan nih seputar hewan peliharaan. Boleh dari Ibu. Oh ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dokter. Pagi Bu. Saya mau bertanya, ada beberapa ya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya mempunyai anjing sekarang sejenis Japanese ya. Jenis Japanese. Untuk anjing jenis Japanese ini makanan yang baik itu apa? Karena gini, biasanya saya kasih dog food. Waktu liburan saya titipkan, ternyata di mix seperti yang kita sampaikan itu, sehingga dia tidak mau makan lagi seperti yang biasanya. Dan sekarang ini makan yang dia mau itu hanya hati itu aja, nggak mau dicampur apa-apa. Saya kasih ayam juga nggak mau, saya kasih tulang sapi juga nggak mau, sama sekali nggak mau. Saya pernah coba, jadi aja nanti biar balik kita nggak usah makan saja, tapi tetap bertahan, tetap nggak mau makan. Jadi akhirnya ya sampai sekarang saya malah kasih hati sama anjing Japanese ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang saya pernah punya anjing sebelum ini itu apa namanya? Dia dikasih dog food, tapi terus dia kena ini bentuk kena apa namanya sakit ginjal ya. Waktu itu sudah diopram mau dioperasi, tapi terus tidak tertolong. Terus, nah yang ingin saya tanyakan itu sekali lagi untuk anjing saya yang ada sekarang itu minumnya susah sekali gitu. Minumnya susah sekali, saya sudah usahakan dia mau minum kalau minumnya susu gitu. Nah saya takut kan kalau susu kalsiumnya banyak, nanti kan juga takutnya mengenai terus dari ginjal. Nah itu apa yang harus saya lakukan ya supaya anjing saya itu mau makan yang memang baik? Apakah hati itu baik untuk jangka panjang? Untuk pemberian minum ini seperti apa susunya, apakah ada takaran susu untuk anjing ini, dia jenisnya apa di sini. Lalu yang lainnya adalah tentang tokso. Nah itu ya, karena agak takut juga sih ya, apakah karena memang anak saya senang sekali bawa anjingnya ke kamar gitu ya, bahkan sampai masuk kamarnya dia gitu. Nah, apakah ini bisa mengakibatkan tokso juga gitu, walaupun tokso kalau saya dari kucing ya, tapi apakah anjing ini bisa juga imbasnya nanti ke tokso juga? Terima kasih. Oke, mungkin boleh dijawab dokter? Langsung dijawab ya. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana cara saya mengembalikan pola makan anjing saya seperti biasa gitu kan, sekarang maunya hati aja seperti itu. Nah Ibu, jadi perlu kita ketahui bahwa anjing itu dia omnivora, mau apapun rasnya seperti itu. Beda dengan kucing itu dia karnivora, justru kucing itu pemakan daging seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang dia minum susu saja, dia makan ati saja, ya tentu dia tidak mendapatkan gizi yang seimbang. Bagaimana sih upaya kita sebagai pet owner gitu? Kayaknya saya udah coba kasih makannya ini dia nggak mau seperti itu. Nah, Ibu bisa menggunakan cara itu disuapin Ibu. Jadi dilakukan pengenalan lagi, pengenalan di awal. Nah itu anjingnya disuapin lebih sabar lagi. Dilepai katanya dong. Ya, karena anjing itu dia kan dulu saya pelihara anjing. Kemudian dia udah tahu makanan yang enak nih, gitu kan, istilahnya hati mungkin cocok buat dia suka kayak gitu. Maunya yang itu terus kayak gitu kan. Nah itu kita melakukan pengenalan ulang. Jadi kayak kita suapin, kemudian dilepeh, kita coba lagi. Jadi effort kita ngulang lagi Bu dari awal kayak gitu. Nah kan susah ya, dog food kering itu disuapin itu gimana kayak gitu. Nah setelah Ibu mencoba berbagai makanan untuk disuapin, mulai coba suapin yang dog food tapi dengan cara diencerkan.
Jadi kayak dibuat kayak bubur, kemudian disuapin seperti itu. Lama-lama dia mulai mengenal rasa dog food dan dia bakal bisa coba ulang dog food lagi dari awal. Amin, semoga. Karena biasanya saya menggunakan food terapi itu ke beberapa pet owner dan cara itu berhasil gitu. Jadi kita memang nggak bisa memberikan pengenalan ini loh makanan yang baik itu sama anjing tuh nggak bisa kayak gitu. Biasanya mereka mix dalam satu wadah makan kayak gitu, terus dimakan, nanti kan jadi ikut ketelen tuh, wortelnya dikit ketelen, dan udah mulai tuh dia mengetahui rasa wortel yang lain selain ati kayak gitu. Atau kita mau lebih banyak lagi ya kita coba bantu suapin kayak gitu. Memang membutuhkan effort lebih sih kalau pengenalan ulang terhadap food gitu ya, terhadap makanan. Kemudian untuk minumnya, air mineral, air putih itu tetap yang paling terbaik kayak gitu. Jadi kalau dibilang susu aja, maunya susu aja, ya itu dia sudah mengenal rasa manis, rasa enak gitu. Jadi dia maunya yang gitu terus. Tetap kita harus memberikan air putih pada anjing kita gitu, karena masuknya cairan yang kental sehingga mengakibatkan kerja ginjal itu lebih berat. Kerja ginjal itu lebih berat dalam dia menseleksi mana yang darah, mana yang cairan harus dikeluarkan. Dengan adanya cairan yang berasa, berprotein segala macam, itu ginjal itu lebih selektif lagi kayak gitu. Jadi kita ringani beban ginjal ini dengan kita pemberian air putih. Dicoba dulu Ibu, minimal sehari 30 ml lah kita coba dulu gitu, dengan disuap kayak gitu, atau dicampur di makanan pelan-pelan kayak gitu. Susunya mulai diencerkan gitu, misalnya kayak tadi tuh 4 takar untuk 120 ml misalnya gitu ya, kita coba 2 takar 2 sendok untuk 120 ml, lama-lama satu takar untuk 120 ml, lama-lama air putih seterusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam pengenalan ulang makanan kayak kita meriset ulang kayak gitu kan, yang terpenting itu bertahap dan sabar sih. Jadi bertahap, nggak bisa yang langsung ini makanan kamu tuh ini, nggak bisa. Jadi harus 70% dulu makanan lama, 30% makanan baru, lama-lama 50-50, lama-lama kita coba 70% makanan baru, 30% makanan lamanya, lama-lama kita hilangkan sama sekali, itu bisa. Oke. Nah, Bu Pauline mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup jelas? Yang tokso. Yang tokso. Jadi selama kita membersihkan litter box itu dengan baik, dengan rutin Ibu, kemudian menjaga kayak pemberian obat cacing, vaksinasi hewannya. Tokso itu sebenarnya menjadi salah satu penyakit yang sulit sekali terkena terkena ke kita melalui perantara hewan, itu sangat sulit gitu sebenarnya. Yang lebih mudah itu kayak kita tuh konsumsi makanan mentah seperti itu kan, kayak ya kita tahu lah kayak gitu kan. Nah terus juga kayak misalnya kita habis bersihin box pasirnya, kemudian kita nggak cuci tangan, terus kita makan, ya pasti kita tertular seperti itu. Mungkin kita pasti tertular, tapi tubuh kita masih kuat kayak gitu. Tubuh kita masih kuat, oke, jadi dia mati sendiri di dalam, dilawan sama sistem imunitas kita. Tapi ada kondisi kayak misalnya kita lagi nggak bagus imunnya, terus karena kita kebiasaan nggak cuci tangan, nah itu kita bisa berkembang tuh di dalam seperti itu. Jadi kalau memang anak Ibu tidak ada alergi bulu, anjingnya juga dalam kondisi yang saya rutin mandiin, pupnya juga pantatnya juga bersih segala macam kayak gitu, ya boleh saja, nggak ada masalah kalau menurut saya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup jelas. Oke, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kalau aku nanya tentang vitamin yang vitamin Iya, Bu. Diberikan kapan waktu kita ngasih vitamin itu supaya
katanya nggak boleh terus-terusan dikasihnya. Nah itu satu. Terus yang kedua untuk bulunya itu rontok. Nah terus katanya stres karena dia birahi itu ya. Bisa jadi salah satu faktornya. Kalau misalnya di steril, laki-laki juga bisa di steril. Oke. Sudah? Ada Iya. pertanyaan? Terima kasih. Oke, pemberian vitamin, kalau vitamin yang saya bawa hari ini gitu mungkin maksud ibunya gitu ya. Kalau vitamin yang dibawa hari ini itu boleh dikonsumsi saat dia dalam kondisi kayak nggak mau makan, agak flu seperti itu. Maka diberikan vitamin itu selama 7 hari ke depan. Kalau kondisinya tidak membaik, boleh segera dibawa ke vet seperti itu. Karena mungkin bisa jadi kesembuhan itu kan tidak cuma didorong oleh kemampuan imunitas tubuh kita dan vitamin, tapi mungkin ada infeksi bakteri sehingga membutuhkan antibiotik. Kemudian infeksi bakteri pencernaan, kemudian pupnya encer, makanya kita harus memberikan anti diare segala macam seperti itu. Jadi tidak cukup hanya vitamin gitu. Nah kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, vitamin itu kita harus tanyakan sesuai kebutuhannya kah gitu. Contoh seperti fish oil kayak gitu kan, nih bulunya nih sudah bagus, sudah tumbuh bagus segala macam, saya lanjutkan fish oilnya enggak, ya enggak usah gitu kan sudah oke nih kayak gitu. Kemudian kalau jantan itu disteril juga kak kayak gitu, tetap disteril ibu, saran saya tetap disteril. Jantan itu dia itu mencium bau feromon, hormon kawin yang dilepaskan oleh betina sehingga dia bisa kabur kayak gitu. Tapi pintu saya kunci dok kayak gitu. Nah itu yang membuat dia stres karena dia tidak bisa kabur. Akhirnya nanti dia spraying, istilahnya marking kayak pipis sembarangan segala macam gitu. Makanya saya menyarankan untuk tidak terlalu lama hewan itu. Kalau memang tidak ada rencana dikembangbiakan, ya lebih baik disteril saja seperti itu untuk menghindari stres-stres dari gangguan hormonal di dalam tubuhnya gitu. Oke, kira-kira yang mau ditanya lagi Bu? Cukup. Oke. Nah, buat teman-teman Mami Dedi, kira-kira ada yang mau bertanya kembali? Oke. Saya punya anjing 3 di rumah. Yang satu model ini agak susah makan, tapi kalau dideketin sama anjing lain, dia gereng dan akhirnya mau makan. Gitu. Aku diambil gitu ya. Tapi masa harus seperti itu terus gitu. Jadi kadang kalau dia udah mau makan, itu pun kalau udah kita diemin, kan anjing kalau biarin aja lapar, nanti kalau udah lapar ya makan sendiri. Tapi ternyata enggak. Jadinya khawatir. Nah di rumah tuh ada gel pengganti makan kayak nutrisi, waktu itu pernah dikasih sama vet, akhirnya itu dikasih terus. Apakah itu ada efek sampingnya ya dok? Kan itu kan apa ya kayak gel gitu, tapi katanya itu nutrisinya udah cukup untuk anjing katanya. Terus yang kedua, saya agak mau steril, cuman agak ragu karena katanya efeknya itu nanti hormonnya anjingnya jadi gendut gitu katanya. Makanya masih belum bagus atau enggak ya steril gitu. Okay. Untuk yang laki. Oh jantan. Jantan ya. Oke. Oke, jadi itu yang saya bilang kenapa anjing itu memang lebih spesial ya sifatnya. Dia nggak mau makan, pas ada temennya dia langsung mau makan kayak gitu ya, unik sih. Tapi kalau saya bilang gel itu kan dia sudah kayak isinya itu vitamin ini gitu, kayak udah cukup kayak gitu. Tetap yang terbaik adalah mengembalikan
naluri alamiahnya dia seperti mengunyah, terus juga biarkan otot-otot dalam pencernaannya itu bekerja dengan maksimal. Jadi saran saya tetap di di dog food, dikembalikan ke makanan kayak gitu. Kita memang ada kan di manusia juga ada sih sebenarnya, bukan di hewan aja, kayak suplemen gitu kan, isinya vitamin gini. Tapi tetap suplemen terbaik itu adalah real food gitu. Jadi kita tetap kembali ke makanan yang biasa kayak gitu. Memang kita butuh effort yang lebih ya, kesabaran yang lebih ya terhadap pemeliharaan anjing ini, karena dia lebih unik dan lebih friendly dan lebih kedekatan sama owner itu dia lebih dapat daripada kucing gitu. Kalau kucing itu dia tergolong pintar, jadi ya udah dikasih makan dia mau kayak gitu. Kalau dia nggak mau, biasanya most of them tingkah kayak gitu pasti sakit. Kayak gitu. Beda sama anjing, ada yang beginilah, ada yang cemburu lah, ada yang begini kayak gitu. Nah terus kalau steril, saya takut steril nanti hewannya jadi gendut kayak gitu. Nah sebenarnya nanti apabila konsultasi ke vet untuk mau steril, tanyakan pada vetnya diet apa yang tepat untuk hewannya pasca steril, karena itu berbeda lagi. Jadi dia sudah tidak perlu kayak konsumsi, tadinya kita konsumsi protein contoh misalnya 5, sekarang kita konsumsi 1 aja, karena protein yang masuk itu sudah tidak lagi untuk suplai ke spermanya. Jadi di dalam sperma si anjing itu dia ada protein juga kayak gitu. Jadi tempat pembentukan sperma itu kan sudah diambil ya. Jadi dia akan mengalihkan protein itu ke darah, ke otot. Jadi justru biasanya hewan yang sudah steril itu dia kayak ototnya lebih keker kayak gitu. Kalau dia gendut, berarti ada yang salah dalam pola makannya. Kemungkinan dikasih kayak pakan tinggi gula, tinggi karbo seperti itu. Kayak yang saya bilang, kucing itu karnivora, jangan dikasih nasi. Jadi dikasih nasi, belly-nya itu kan, perutnya itu kan gendut, gemes kayak gitu ya. Padahal penumpukan lemak di dalam abdomen, di dalam perut itu ada kasus yang lemaknya itu menghimpit pembuluh darah ginjal kayak gitu. Nah jadi masalah lagi kayak gitu. Nah jadi memang dietnya harus diperhatikan. Badan hewan yang sudah steril itu dia harusnya ototnya lebih terbentuk, lebih berkembang, bukan gendutnya kayak gitu. Nah itu kakak harus tanyakan nanti kalau memang ada rencana untuk steril, ini obatnya gimana dok, gini nanti udah kontrol makannya gimana kayak gitu, ditanyakan aja yang detail. Mana tahu kan dokternya lupa menyampaikan seperti itu. Oke. Nah kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh, masih terbuka nih. Ada yang mau nanya lagi kira-kira? Gak ada ya, oke. Nah mungkin dokter sekarang nih boleh nih gantian yang bertanya nih ke teman-teman nih. Siapa tahu menjawab dan bisa dapetin free vaksin, ya kan? Pertanyaannya sih gampang aja. Gampang, oke. Pada usia berapa hewan itu harus disteril? Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan langsung, jangan angkat kaki, ntar keluar. Angkat tangan ya. Kira-kira siapa? Ayo. Mungkin boleh diulangin lagi dong pertanyaannya dong. Pada usia berapa hewan itu sudah boleh steril? Nah, pada usia berapa? Ayo. Mungkin teman-teman dari agak susah mungkin ya dok ya. Mungkin ini lagi deh dok deh. Jadi dipergampang. Jadi sedikit saya memberitahu bahwa hewan itu sudah boleh disteril saat usia dia belum merasakan birahi. Jadi setelah dia merasakan birahi, boleh steril nggak? Boleh, tapi menghilangkan birahinya itu butuh waktu bertahap. Karena dia hormon birahinya, estrogen atau testosteronnya sudah menyebar di dalam darah.
gitu. Oke. Karena tujuan dari steril itu adalah agar dia tidak bisa kawin dan agar dia tidak bisa bikin bunting lagi kayak gitu, membuahi istilahnya. Tapi hormon birahinya tetap masih ada. Oke, saya ganti pertanyaan yang simpel kali ya. Simpel ya, oke boleh. Apa ya? Oh, mungkin seputar dokter nih, prakteknya di mana? Ayo tadi, gitu boleh ya dok ya? Gimana tuh? Ayo. Oh iya, boleh. Nah, dokter Putri nih tadi prakteknya di mana? Ayo. Prakteknya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, tuh. Nah, ada yang tahu nggak? Angkat tangan boleh. Boleh angkat tangan dulu nih. Ayo siapa? Oke. Jam 9 sampai jam 8 malam kecuali hari Kamis. Oh iya, betul. Wih. Betul, oke. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi dulu. Boleh ya dok ya? Boleh sih, 5 juga boleh. 5 boleh. Cuma saya nggak tahu ini susah atau enggak. Oke. Takutnya nggak bisa jawab. Sebutkan 3 pencegahan utama dalam memelihara hewan. Nah, tuh. Ada yang tahu guys? Ya. Boleh sekali lagi dok. Sebutkan 3 yang tadi Mas Kevin sama saya udah sebutkan sebenarnya. Aha. Sebutkan 3 yang pencegahan yang bisa kita lakukan dalam pemeliharaan hewan. Nah, ada yang tahu nggak guys? Pemberian apa, dan apa. Nah, ayo. Oke, Ibu, Oke. silakan. Oke, vaksin, Vaksin, steril, vitamin. Betul. Oke. Nah, mungkin satu lagi dok, boleh dok ya? Boleh, oke. Apa ya? Yang gampang aja kali. Yang gampang boleh. Sebutkan 5 nama hewan yang sangat familiar di pet owner. yang owner sering hewan peliharaan Iya. maksudnya ya. Oke. Itu pertanyaan yang gampang. Oke. Boleh. Ada yang tahu angkat tangan boleh. Hewan-hewan apa aja yang sering dipelihara mungkin gitu ya dok ya? Namanya. Oh namanya. Oh bukan jenis hewannya dok? Bukan. Oh nama. Coba boleh angkat tangan. Coba boleh, oke. Ya. Snowy, Brownie, Blackie, Bruno, Katy katanya. Oke. Ini pertanyaan yang jawabannya sudah pasti benar sih. Oke. Kalau begitu udah ya dok ya, cukup ya dok ya untuk pertanyaannya ya. Oke, terima kasih dokter sudah mau menyempatkan waktunya untuk Charity hari ini. Semoga apa yang kita obrolin tadi bisa bermanfaat ya. Amin. Buat teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa untuk keseruannya hari ini masih berlanjut sampai besok. Besok kita akan ada kedatangan tamu juga, dokter hewan sekaligus animal communicator, yaitu dokter hewan Rajanti. Nah, besok tetap akan ada Charity juga yang akan berlangsung dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kita pamit undur diri untuk acara Mini Talk Show hari ini. Saya Kevin dan juga Dokter Putri. Oke, pamit undur diri. See you guys. Bye-bye.